Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan kisah dari Restu Wiratmaja bersekutu dengan iblis. Kisah ini menceritakan tentang kebobrokan sebuah keluarga karena bersekutu dengan iblis ketika hendak menguasai jabatan sesaatnya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita doa dulu yuk sebelum kita masuk ke kisahnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya bersekutu dengan iblis berdasarkan kisah nyata ditulis oleh Restu Wiratmaja. Pemilihan kubu Desa B. Sorak-sorai para pendukung simpatisan Bapak Hamid dalam memenangkan pemilihan kubu membuat kejutan yang luar biasa. Ranah pemerintah yang akan didudukinya bernilai sangat anggun dan estetik di mata para calon yang telah gugur. Gak mungkin dia bisa menang. Kita telah mendapatkan banyak suara di beberapa tempat. Kenapa dia yang menang? Tanya Pak Ridwan. Bu Istiana menangis terseduh-seduh melihat tingkah suaminya yang sudah tidak waras lagi. Pak, sabar Pak, tangis Bu Istiana. Bu, aku yakin dia main dukun atau cenayang. Kenapa ibu malah membela Pak Hamid? Kenapa? Tanya Pak Ridwan. Ibu gak bisa berbuat apa-apa lagi Pak. Kita sudah tersandung kepada kekalahan. Mana mungkin kita akan mengadu hal ini? Tanya Bu Istiana. Pak Ridwan mendekati Bu Istiana sambil mencekek leher Bu Istiana. Jadi ibu lebih percaya dia dibanding suamimu sendiri, hah? Apa ibu gak percaya sama suami sendiri? Tanya Pak Ridwan dengan nada geram. Kaila mengintip pergolakan orang tuanya dengan ketakutan. Dia hanya bisa menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Ibu percaya dengan Pak Hamid? Hah? Ibu percaya dia? Apa jangan-jangan ibu disuap olehnya? Pak Ridwan terus mencekik batang leher Bu Istiana hingga dia kesulitan nafas. Pak, lebih baik ibu mati, teriak Pak Ridwan sambil membanting tubuh istrinya hingga membentur lantai. Darah segar keluar dari kepala Bu Istiana. Kaila yang melihat itu berteriak dengan kencang. Dia langsung menuju ke arah ibunya yang sudah tak sadarkan diri. Pak Ridwan menyesali perbuatannya. Aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh. Bu, ibu bangun. Kaila, dengerin papa nak. Diam kau bajingan. Jangan pernah memanggilku sebagai anakmu lagi. Kamu lebih bajingan daripada Pak Hamid itu. Bu Istiana masih bernafas, namun kondisinya sudah sangat kritis. Dia pun dibawa ke rumah sakit atas bantuan para warga yang melihatnya. Para warga segera membawa Pak Ridwan ke pihak yang bersangkutan. Kasus ini menjadi kasus yang sangat mengerikan di panggung politik. Sementara itu, di SMA Negeri 1, kelas 12 IPA. Selamat ya Mawar, bapak kamu sudah menang jadi kubu desa ini. Semoga kamu bisa memperbaiki semua infrastruktur yang ada di sekolah, ucap Bu Titi. Terima kasih Bu, saya juga berterima kasih karena guru-guru di SMA 1 mendukung penuh bapak saya, senyum Mawar. Tangan Kaila bergetar dengan kuat. Dia memegangi pulpennya dengan sangat kencang seolah-olah itu adalah pisau yang akan digunakan untuk menusuk leher Mawar dari belakang. Lagian juga bapakku menang dengan adil kok. Emangnya bapak si Kaila yang fitnah bapakku pakai jasa dukun? Ucap Mawar disambut tawaan seluruh kelas. Bu Titi pun tertawa juga mendengarnya. Bapakku kalah karena memang dicurangi.
teriak Kayla sambil bangkit dari duduknya. Oh, jadi kamu mau mengadukan hal ini kepada pihak yang terkait? Kamu punya bukti untuk diajukan kepada KPU? Ucap Mawar dengan sombongnya. Kayla mendekati Mawar sambil membawa pulpen di tangannya. Seandainya ibuku tidak sakit, bapakku tidak gila, dan aku anak orang kaya, aku akan menjadikanmu budak di rumah untuk mengurusi anjing-anjing peliharaanku, kata Kayla. Mawar meringsek maju ke arah Kayla. Sambil mendorong Kayla. Kayla terjatuh karenanya. Seluruh murid panik melihat pertengkaran mereka berdua. Kamu mengira dengan koneksimu yang rendah, hartamu yang sedikit, dan keluargamu yang sudah hancur, kamu bisa mengalahkanku? Aku yang telah mendanai seluruh infrastruktur sekolah. Itu karena siapa? Itu karena bapakku, teriak Mawar sambil menginjak perut Kayla. Kayla pun kesakitan. Aku memang tak punya bukti untuk itu. Namun jika semua ini aku arahkan dan ajukan kepada BPD, mungkin pelantikan bapakmu akan tertunda, senyum Kayla. Sialan. Mawar terus menginjak-injak perut Kayla. Seluruh murid yang menyaksikan itu berusaha untuk menghentikannya. Pagi yang kelam bagi Kayla. Dia korban sekaligus orang yang terfitnah. Singkat cerita, pindah ke ruangan kepala sekolah. Kayla terdiam, berpaku kepada keadaan yang tidak mendukungnya. Dia tak merasa bersalah akan apapun yang dilakukannya. Kayla, ibumu itu orang baik. Berhentilah untuk mengotori reputasi kebaikan ibumu. Jangan pernah mendekati keluarga Mawar yang memiliki koneksi besar di desa ini, ucap Pak Bani selaku kepala sekolah. Kayla menatap wajah Pak Bani dengan tatapan mengerikan. Hukum mana yang adil terhadap orang yang tertindas? Hukum mana yang bisa meratakan kepada manusia yang jelas-jelas bersalah? Hukum mana yang tidak goyah jika disuap dengan ratusan juta uang haram? Teriak Kayla. Prak. Kayla mendapatkan tamparan keras. Lagi-lagi hak-haknya untuk menyuarakan kebenaran dibungkam. Negeri ini penuh berdebah yang haus akan uang. Kayla meneteskan air matanya. Apa yang bisa kamu perbuat dengan sekolah ini? Bapakmu gila, ibu koma, bahkan kamu tidak memiliki sanak saudara, teriak Pak Bani. Kayla menangis sambil memegangi pipi kanannya. Kamu tahu, kita beruntung didukung oleh keluarga Mawar. Dia kaya raya, punya segalanya. Sarana dan prasarana sekolah ini tercapai dan memadai. Sedangkan kamu, kamu hanyalah lalat yang terus mengganggu keheningan kita semua. Sekarang kamu pilih. Mau tetap lanjut bersekolah di sekolahan ini dengan syarat mematuhi seluruh aturan, atau kamu pergi dan keluar dari sekolah ini dengan tanpa terhormat, ucap Pak Bani. Kayla langsung menuju kaki Pak Bani. Dia bersujud meminta ampun agar tidak dikeluarkan. Pak, tolong jangan keluarkan saya, Pak. Saya janji, saya akan berusaha dengan baik. Saya salah, Pak. Saya emosi karena ibu saya terluka akibat ulah bapak saya. Saya tahu posisi saya, Pak. Tolong, Pak, jangan keluarkan saya, ucap Kayla sambil memohon-mohon. Pak Bani mendorong tubuh Kayla hingga tersungkur di lantai. Orang miskin tak tahu diri. Jika tak mampu untuk membantu, jangan pernah berani-beraninya menyuarakan kebenaran di negeri ini. Jelas Pak Bani, dia pun meninggalkan Kayla sendirian di ruangan kepala sekolah. Hari itu, Kayla tertunduk pada kenyataannya. Dia hanyalah seekor lalat yang mengganggu keheningan seluruh murid kaya raya di SMA 1. Cemoohan dan hinaan terus dilemparkan kepada seluruh murid kepada Kayla. Dasar lalat, dasar orang miskin belagu. Sadar dirilah miskin. Kayla berjalan seakan tak bernyawa. Ada, tapi kosong hatinya. Pikirannya tak sama dengan hatinya. Raganya tak bergerak sesuai nalurinya. Mulutnya tak bisa berkata sesuai perasaannya. Kenapa hidup ini menyengsarakan? Apakah neraka sudah tercipta di dunia sekarang? Kayla menabrak seseorang yang dikenalinya. Bro, Kay, kamu kenapa? Tanya Septian. Enggak apa-apa. Kok pipi kamu merah? Kamu ditamar siapa?
Siapa yang menampar kamu? Tanya Septian. Enggak ada kok. Tadi aku nabrak pintu, jadi lebam gini. Maaf ya, ucap Kayla lalu dia pergi. Selama di sekolah, Kayla hanya menundukkan kepalanya. Seluruh pelajaran yang diberikan oleh guru tak ada satupun yang masuk ke dalam otaknya. Baik anak-anak, jangan lupa, kita akan ketemu lagi besok. Persiapkan diri kalian untuk menuju ujian nasional, ucap Pak Ismet. Kayla membereskan seluruh barang-barangnya. Dia paham betul bahwa nanti akan ada ujian nasional. Kayla, kemari nak, ucap Pak Ismet. Kayla menuju ke arah Pak Ismet. Ada apa pak? Tanya Kayla. Hari ini kamu tampak tidak bersemangat. Apa ada masalah nak? Anu pak, saya kurang enak badan. Pipi kamu lebam. Kamu ditampar siapa? Kayla hanya menunduk sambil meneteskan air mata. Dia tahu Pak Ismet mengerti akan perasaannya. Kamu ditampar siapa Kayla? Maaf pak, saya harus pergi ke rumah sakit. Saya harus menunggu ibu saya yang sedang koma. Oh baiklah, silakan. Kayla pamit untuk pergi. Di gerbang sekolah, Septian sudah menunggu Kayla sambil memanaskan motornya. Kayla, kamu mau pulang? Iya, kenapa emang? Aku antar ya. Gak usah, aku sendiri aja kok. Lagian ini mau langsung ke rumah sakit. Kebetulan aku juga ingin menjenguk ibu kamu. Apa gak keberatan aku ingin menjenguk ibu kamu? Enggak kok Yan, tapi aku takut Mawar tahu. Kamu tahu kan, Mawar suka sama kamu, ucap Kayla. Aku gak suka sama wanita yang sombong. Mau secantik apapun, dia tetap gak baik. Kayla hanya terdiam. Dia takut kalau menerima ajakan Septian, dia akan terkena imbasnya. Gimana? Mau gak Kay? Tanya Septian. Kayla pun mengangguk. Septian pun tersenyum atas jawaban sederhana Kayla. Kayla dan Septian menuju rumah sakit. Tidak lupa pula Septian mampir ke tempat buah-buahan dan makanan untuk Kayla dan ibunya. Sesampainya di rumah sakit, Kayla terkejut ketika mendapati seorang wanita menjerit karena suaminya meninggal dunia. Para suster membantu menenangkan wanita itu. Kayla berhenti sejenak. Septian pun ikut berhenti sambil memandangi wanita yang sedang menangisi kepergian suaminya. Suamiku disantet. Dia disantet, sus! Tangis wanita itu. Kayla terkejut ketika mendengar kata santet dari ucapannya. Yan, kamu yakin santet itu masih ada? Kenapa kamu nanya gitu Kayla? Aku yakin bapakku juga ikut terpengaruh dalam ilmu hitam. Bisa jadi dia gila akibat disantet oleh seseorang, ucap Kayla. Loh, kok kamu gitu bilangnya? Tanya Septian. Ilmu hitam itu tidak memandang bulu. Dia akan menyerang dan menghancurkan kehidupan korbannya. Jelas Kayla. Wanita itu masih menjerit dan berteriak memanggil nama suaminya. Sus, tolong bantu saya. Anak saya juga akan menjadi korbannya. Tolong bantu saya. Keluarga saya akan disantet lagi. Tangis wanita itu. Kayla ingin mendekat ke arah wanita itu, namun Septian menarik tangannya terlebih dahulu. Kayla, kita kesini mau jenguk ibu. Tapi Yan, orang itu, ucap Kayla, itu bukan urusan kita. Kita akan membantunya jika kita sudah menyelesaikan tugas kita, ucap Septian. Kayla mengangguk paham. Dia pun menuju ke ruangan ibunya. Di sana, ibunya masih terbaring lemah. Belum ada tanda-tanda pemulihan. Yan, apa kita berdosa jika kita memainkan ilmu hitam demi menyelamatkan diri sendiri? Tanya Kayla. Loh, kok kamu gitu ngomongnya? Tanya Septian. Ilmu hitam melawan ilmu hitam. Santet dilawan santet. Apa itu bisa? Menurutku sih bisa. Kayla memegangi kaca jendela dan hanya bisa melihat ibunya dari luaran. Bu, maafin Kayla ya, ucap Kayla. Septian mengusap-usap rambut Kayla. Mereka berdua pun kembali lagi untuk pulang. Di tengah perjalanan, dia mendapati bisikan para suster akan desas-desus santet dalam pemilihan kuwu di desanya. Kamu tahu,
Suami dari wanita itu adalah tim sesnya Bapak Anwar yang terkenal itu. Dia rela mati-matian untuk memenangi pemilihan kubu. Tapi sayang, dia terkena santet. Hah? Kok bisa ya? Emang praktek seperti itu masih ada untuk menuju kursi politik? Tanya temannya. Sangat banyak. Kebobrokan politik kita itu salah satunya adalah saling membunuh ketika pemilihan berlangsung. Jelas suster itu. Kayla dan Septian mendengar sekilas ucapan mereka. Kayla berhenti dan memandangi dua suster tersebut. Yan, kamu bisa nggak pulang dulu? Tanya Kayla. Kamu mau kemana? Aku mau ke tempat wanita itu. Siapa tahu ini ada kaitannya dengan bapak. Kayla bersikeras untuk mencari informasi terkait bapaknya. Dia tahu, mungkin bapak ada kaitannya dengan paslon kubu yang lain. Sus, tahu alamat ibu yang suaminya barusan meninggal tidak? Tanya Kayla. Oh, di jalan itu, RT 8 RW 2. Jawab suster. Terima kasih sus. Kayla langsung berlari untuk mencari angkot. Septian tertinggal di belakangnya. Kayla, tungguin! Teriak Septian. Kayla tidak memperdulikan Septian. Dia langsung menaiki angkot untuk menuju ke rumah wanita yang suaminya baru meninggal di rumah sakit tadi. Septian segera mengejar arah angkot itu, namun sayang, dia harus tertahan dan kehilangan jejak angkot itu dikarenakan terhenti oleh lampu merah. Sial! Teriak Septian sambil memandangi lampu merah yang masih berada di detik 30. Kayla terus menatap kanan kiri jalan untuk mencari alamat wanita itu. Pak, depan kiri ya pak! Teriak Kayla. Angkot pun terhenti tepat di jalan S yang dimaksud. Kayla segera membayar dan langsung masuk ke sebuah penduduk yang sangat sepi. Kok sepi ya? Tanya Kayla. Di sepanjang tembok warga banyak terpasang poster-poster yang berisi tentang dukungan terhadap Bapak Anwar. Tulisannya seperti ini. Dukung Anwar Saifuddin sebagai kubu desa yang bersih dan bersinergi. Dan Kayla pun terus masuk ke dalam untuk mencari alamat yang dimaksud. Setiap dia menemukan warga dan menanyakan keberadaan wanita yang dimaksud, warga itu langsung berlari dan menutup pintu. Mereka tahu bahwa suami dari wanita itu adalah korban santet karena menjadi tim ses dari Bapak Anwar. Akhirnya, dia pun menemukan sebuah rumah yang persis dengan alamat yang diberikan oleh suster tersebut. Kayla mengetuk-ngetuk pintu. Tak ada jawaban, pintu masih tertutup. Ketukan kedua juga sama. Kayla masih memandangi sekitaran rumah. Para warga banyak yang mengintip tingkah Kayla dari dalam rumahnya. Barulah tepat ketika ketukan ketiga, seorang wanita yang persis ditemuinya di rumah sakit keluar. Bu, maaf mengganggu, ucap Kayla. Dan wanita itu menjawab, mau apa kamu kesini? Kamu mau menghancurkan hidupku? Kamu tidak membela aku ketika berada di rumah sakit. Kamu pecundang. Nama saya Kayla bu. Saya mau ngobrol dengan ibu, ucap Kayla. Mau ngobrol apaan? Kayla memandangi sekitarannya. Bisa ngobrolnya di dalam aja nggak bu? Aku khawatir rahasia ini terbongkar oleh para warga yang ada di sini. Dan wanita itu pun mempersilahkan Kayla masuk. Masuk! Kayla masuk terlebih dahulu. Dia memperhatikan dengan jelas para warga yang masih mengintip di luaran lewat jendela rumahnya masing-masing. Pintu rumah ditutup keras oleh wanita itu. Kayla terkejut mendengar suara pintu yang ditutup dengan keras oleh wanita itu. Siapa namamu? Nama saya Kayla bu. Ada perlu apa kamu kemari? Saya ingin menanyakan tentang pemilihan kubu yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. Wanita itu mempersilahkan Kayla duduk. Kayla masih menggunakan baju SMA-nya. Kamu dari SMA 1? Iya bu. Bagaimana ibu bisa tahu? Rata-rata murid di sana adalah murid anak orang kaya. Dilihat dari tampangmu, kamu sepertinya tidak termasuk. Kayla terkejut mendengarnya. Bapakku kalah dalam pemilihan kubu. Ibuku sedang koma. Aku memang bukan berasal dari strata orang kaya. Jelas Kayla. Apa? Bapakmu kalah dalam pemilihan kubu? Siapa namanya? Tanya wanita itu. Pak Ridwan. Ridwan? Wanita itu memasang ekspresi takut. Kenapa bu?
Tanya Kayla. Tidak ada apa-apa. Perkenalkan, nama saya Roshidah. Saya adalah tim sukses dari Bapak Anwar. Aku dan suamiku berusaha memenangkan Bapak Anwar dalam pemilihan kuwu. Salah satu saingan terberatnya adalah bapakmu sendiri. Jelas Bu Roshidah. Jadi, Bapak adalah rival Pak Anwar? Tanya Kayla. Tidak juga. Di antara mereka berdua tampak damai, bahkan saling mensupport satu sama lain. Walaupun itu melanggar kode etik pemilihan, namun semuanya menjadi hancur ketika hari itu tiba. Kenapa, Bu? Bapakmu dan Pak Anwar dicurangi oleh salah satu paslon yang sekarang menduduki kursi lurah yang dimaksud. Maksud Ibu Pak Hamid? Dari mana kau tahu? Bapak yang bilang sebelum Bapak masuk RSJ, dia bilang kepada Ibu tentang itu. Bu Roshidah terdiam sebentar. Dia memandangi wajah suaminya. Suamiku ditugaskan untuk mencari tahu tentang kebenarannya, namun dia meninggal setelah tahu isi dari hasil yang dimaksud. Jelas Bu Roshidah. Kayla masih mendengarkan lanjutan penjelasan dari Bu Roshidah. Semua kursi politik itu tidak ada yang bersih. Jika dia menang karena uang, bisa juga dia menang karena kuasa ilmu hitam yang menjadikan sebagai dukungan terbesarnya. Namun, beberapa juga yang menang dengan cara yang benar. Jelas Bu Roshidah. Kau harus tahu kebenarannya, Kayla. Ini menyangkut seluruh keluargamu. Jika tidak, semuanya akan hancur. Ucap Bu Roshidah. Apa maksudnya, Bu? Tanya Kayla. Dia menggunakan seorang cenayang wanita. Tak ada yang bisa mendekatinya. Suara langkah kakinya bisa membuat orang takut. Ibu pernah bertemu dengan cenayang itu? Aku belum pernah, Kayla. Namun suamiku pernah bertemu dengannya. Ketika dia hendak membongkar rahasia itu, tiba-tiba datang cenayang dengan menggunakan andong. Rambutnya panjang dan gimbal. Dia membawa tongkat. Bu Roshidah menceritakan ciri-ciri cenayang yang dimaksud. Yang mengerikannya lagi adalah ketika orang itu mendekat, seluruh tubuh suamiku terhenti. Lehernya seperti tercekik dan dia terangkat dari tanah tempat dia berdiri. Cenayang itu seperti ratu ilmu hitam. Jelas Bu Roshidah. Kayla merinding mendengarkan hal itu. Dia tak tahu apa tujuan sebenarnya. Kayla bertanya kepada Bu Roshidah lagi, apa tidak ada cara lain untuk membunuh wanita itu? Aku tak tahu, Kayla. Aku bahkan sedang memikirkannya hingga sekarang. Aku ingin menggorok lehernya, mengeluarkan seluruh organ tubuhnya. Bu Roshidah terbawa emosi. Aku akan mencincangnya menjadi beberapa bagian. Akan kubuang kepalanya di laut selatan dan tubuhnya di laut utara, agar tidak bisa menyambung lagi. Aku juga akan menghabisi keluarga Hamid, keluarga pendosa itu. Teriak Bu Roshidah. Cukup, teriak Kayla. Kayla menggebrak meja. Dia tak tahan dengan seluruh perkataan Bu Roshidah. Bu Roshidah bangkit kembali. Dia menarik tangan Kayla. Sekarang kamu keluar. Keluar sekarang, teriak Bu Roshidah. Bu, tapi aku belum selesai. Sudah, kau tahu saya ikut campur dengan urusan ini. Kayla dipaksa keluar oleh Bu Roshidah. Dia didorong begitu saja hingga terjatuh di depan rumah Bu Roshidah. Jangan pernah kembali lagi, teriak Bu Roshidah. Bruk! Pintu ditutup dengan kencang. Kayla menangis sesaat. Dia tak tahu harus bagaimana lagi. Dia pun pergi meninggalkan rumah Bu Roshidah dan kembali pulang ke rumahnya. Mungkin suatu saat nanti dia akan membutuhkan Bu Roshidah sebagai orang yang bisa membantunya. Keesokan harinya, sekolah digegerkan dengan berita anak Pak Anwar yang terjatuh dari rumahnya yang bertingkat 2. Elis terjatuh? Kok bisa? Tanya murid-murid ketika dia sedang menghubungi salah satu murid yang dijadikan sebagai narasumber.
Dia terjatuh karena stres akibat bapaknya kalah karena hasil pemilihan lurah. Ada yang bilang Alice mau bunuh diri karena tak tega melihat orang tuanya menderita. Jelas Sofia sebagai murid yang tahu akan berita-berita yang sensitif itu. Kayla segera mendekati Sofia dan mendorongnya hingga kepalanya menabrak tembok. Au! Murid-murid terkejut dengan perlakuan Kayla terhadap Sofia. Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan Alice? Alice kenapa? Tanya Kayla. Sofia langsung mendorong kembali tubuh Kayla. Bajingan kau Kayla, apa maumu ha? Apa kamu tidak menyusul Alice yang hendak bunuh diri? Kalian semua haus akan dukungan ya? Anak pejabat sama saja, haus akan pengakuan. Kalau kalah ya sudah kalah, gak usah buat yang enggak. Dasar pecundang, teriak Sofia. Kayla tak bisa berpikir apa-apa. Dia hanya khawatir akan keadaan Alice. Sofia pun meninggalkan Kayla. Namun Kayla segera menghadangnya sambil membentangkan kedua tangannya. Tunggu, aku tak akan membuatmu lewat sebelum kamu ceritakan apa yang sebenarnya. Ini bohong kan? Sofia pun geram dengan tingkah Kayla. Dia pun mendorong tubuh Kayla, namun Kayla masih bisa menahannya. Aku gak akan biarin kamu lewat sebelum kamu kasih tahu kebenarannya, Sofia. Sofia pun tak berkutik mendengar ancaman Kayla. Tunggu di kantin, jam istirahat, ucap Sofia. Desas-desus beredarnya kabar angin bahwa Alice terjatuh dari lantai 2 rumahnya semakin menguat. Anak-anak, kita doakan agar teman kita Alice segera sembuh, ucap Pak Bani, kepala sekolah SMA 1. Mawar tampak biasa-biasa saja ketika mendengar hal itu. Dia bahkan tak peduli akan berita jatuhnya Alice dari lantai 2 rumahnya. Kayla pun segera mendekati Mawar. Dia langsung menarik rambut Mawar. Apa yang terjadi dengan Alice? Jawab! Teriak Kayla. Seluruh murid terkejut melihat tingkah Kayla yang kurang ajar itu. Apa yang kamu lakukan Kayla? Lepaskan rambut Mawar. Lepaskan sekarang! Teriak Pak Bani. Bajingan! Teriak Mawar. Dia pun menusukkan pulpen kepada lengan Kayla. Jelep! Darah merah mengotori lengan baju Kayla. Kayla berteriak kencang dan melepaskan tangannya. Pulpen itu masih menempel kuat di lengan Kayla. Para siswa berteriak histeris melihat Kayla terluka akibat ditusuk oleh Mawar. Mawar tetap tidak memberikan ampun kepada Kayla. Dia mendorong Kayla hingga berada di pojokan dinding kelas. Beberapa orang sempat ingin memisahkan keduanya. Namun karena Mawar memiliki daya kekuatan terhadap sekolah yang besar, tentu saja mereka tidak ingin ikut campur di dalamnya. Kayla masih kesakitan. Dia terus menekan lengannya agar pendarahannya terhenti. Bapakmu sudah kalah, ibumu sedang koma. Siapa lagi yang akan kau harapkan? Sadari tempatmu bersandar. Sadari keadaan yang tak akan pernah memihakmu, ucap Mawar sambil menendangi kaki Kayla dengan sangat kencang. Au, sakit. Sakit? Kau butuh keadilan kan? Hentikan Mawar, teriak Pak Bani. Diam Pak. Bapak tak usah ikut-ikutan urusan saya. Ini akan menjadi terakhir kalinya si keparat ini mengganggu saya lagi, ucap Mawar sambil terus menendangi kaki Kayla. Kau butuh keadilan kan? Kau butuh kepastian akan hukum yang tegak kan? Kau butuh pembelaan ketika dirimu merasa korban kan? Kita ini tak pernah mendapatkan keadilan. Jadi sadarilah posisimu, miskin. Orang miskin tak pernah mendapatkan keadilan. Teriak Mawar. Seorang siswi langsung keluar ketika dirasa perbuatan Mawar sudah kelewat batas. Mawar masih saja terus menendang-nendang kaki hingga tubuh Kayla dan membuat wajah Kayla memucat. Sampai kapanpun kamu akan kalah. Keluarga busukmu, bapak dan ibumu akan mati, teriak Mawar. Mawar pun ingin menendang wajah Kayla, namun Pak Ismet langsung memasuki kelas bersama dengan Septian dan Tira. Siswi yang memanggil Pak Ismet dan Septian. Hentikan Mawar, teriak Pak Slamet. Mawar pun memandangi sumber dari suara itu. Pak Ismet langsung mendekat ke arah Mawar. Pak Bani hanya terdiam saja ketika Pak Ismet sudah turun tangan. Apa yang kamu lakukan, ha? Kamu mau jadi seorang pembunuh? Teriak Pak Ismet. Bapak gak usah ngurusin hidup saya, ucap Mawar dengan suara lirih.
Lancang ya kamu. Pak Ismet pun mengangkat tangannya. Para siswa sudah mulai tegang melihat Pak Ismet yang sudah emosi itu. Pukul saja Pak, pukul. Apakah Bapak ingat? Siapakah yang mendanai biaya pengobatan istri Bapak yang ada di rumah sakit sekarang? Tanya Mawar dengan senyum. Bapak gak usah sok kasar dengan membela Pak. Bapak sendiri tidak tahu posisi Bapak di hadapan saya kan? Seharusnya Bapak membela saya, bukannya malah menghentikan saya. Senyum Mawar dengan nada menggoda. Pak Ismet pun menurunkan tangannya. Lalu dia menuju kepada Kayla yang sudah melemas dan tak sadarkan diri. Septian langsung mendekati Mawar dan berkata, "Aku bisa menghancurkanmu. Jadi kamu mau aku gagalkan bapakmu untuk tidak menjadi kubu?" Ucap Septian dengan tatapan tajamnya. Mawar tersentak mendengar hal itu. Maksudmu? Tanya Mawar. Bapakku merupakan salah satu pengurus dari pengawas desa. Aku bisa saja membawa kasus ini hingga membuat bapakmu gagal dilantik. Ucap Septian. Hah? Mawar pun ketakutan mendengar jawaban dari Septian. Kayla pun akhirnya dibawa ke UKS. Seluruh siswa pun keluar kelas karena tampak kecewa dengan tingkah Mawar yang telah berlebihan. Di dalam kelas hanya menyisakan 2 orang saja, yaitu Pak Bani dan Mawar. Ruangan UKS telah penuh dengan para siswa. Yang lain, masuk ke dalam kelas, teriak Pak Ismet. Akhirnya, di dalam UKS hanya menyisakan Pak Ismet, Septian, dan Hana. Untung, lukanya tidak terlalu dalam, jadi masih bisa dihentikan pendarahannya. Ucap Pak Ismet sambil mengobati luka Kayla. Septian dan Hana hanya memperhatikan Pak Ismet yang sedang menutup luka Kayla. Hana, bagaimana kejadiannya? Tanya Pak Ismet. Hana pun menceritakan kepada Pak Ismet. Ini ada hubungannya dengan Elis, Pak. Kayla marah karena dia merasa bahwa Mawar adalah dalang dari penyebab Elis terjatuh di lantai 2 rumahnya. Ucap Hana. Bagaimana Kayla bisa tahu? Tanya Pak Ismet. Entah Pak. Pak Ismet memandangi Kayla. Dia merasa bahwa Kayla hanyalah korban dari kedua orang tuanya. Aku tahu ada yang tidak beres dengan ini Pak. Mungkin yang dikatakan Kayla ada benarnya juga. Jelas Septian. Apa maksudmu? Tanya Pak Ismet. Bukannya Elis dan Mawar itu dekat Pak. Tapi kenapa Mawar tampak biasa-biasa saja ketika mendengar berita terjatuhnya Elis? Tanya Septian. Mawar memang dekat dengan Elis. Kedua orang tuanya juga sama-sama bersaing dalam memperebutkan kursi menuju kubu di desanya. Namun tak ada ceritanya mereka berdua bermusuhan. Peristiwa terjatuhnya Elis dari lantai 2 masih misteri. Mungkin ini ada kaitannya dengan kekalahan yang dirasakan oleh kedua orang tua Elis. Namun bisa jadi ini karena ada sesuatu yang menyebabkan Elis terjatuh. Saat jam istirahat, Sofia mencari-cari keberadaan Kayla. Namun dia tidak bertemu. Akhirnya dia pun menuju kelasnya. Di sana, Mawar telah menunggu kedatangan Sofia. Halo War, lihat Kayla nggak? Tanya Sofia. Pintu kelas ditutup oleh 2 teman Mawar yang sudah siaga untuk menjebak Sofia. Mawar langsung menjambak rambut Sofia hingga beberapa helai rambut Sofia menjadi rontok. Lepasin War, apa salahku? Pinta Sofia. Kamu kasih tahu apa aja ke Kayla, hah? Kamu bilang apa ke dia? Jawab, teriak Mawar. Aku nggak bilang apa-apa War, aku nggak kasih tahu apa-apa. Jelas Sofia. Oh masih bohong ya? Terus kenapa Kayla tahu tentang Elis? Tanya Mawar. Elis? Karena terjatuh. Kan itu beritanya udah viral, kenapa harus aku yang kena? Ucap Sofia. Pakai nanya lagi, teriak Mawar. Au, sakit War, ampun, sakit banget. Ucap Sofia sambil merintih kesakitan. Ikat dia di tiang bendera. Sekarang, teriak Mawar. Baik War. 2 orang teman Mawar pun langsung mengikat Sofia di tengah lapangan. Sofia diikat lalu di lehernya terpasang papan nama dengan tulisan, "Aku orang bodoh." Hal itu membuat para murid yang melihatnya ingin dijadikan bahan candaan dan tawa.
Rasain tuh, teriak para murid ketika melihat Sofia ditelanjangi rasa malunya di hadapan para murid oleh Mawar. Sofia menatap Mawar yang berada di depan kelas. Kekuasaannya dalam melemahkan orang-orang di sekelilingnya sangatlah mudah. Kayla mulai terbangun dari pingsannya. Dia terkejut ketika melihat Hana dan Septian masih menunggunya hingga siuman. Hana? Septian? Lagi ngapain? Tanya Kayla. Kamu tadi pingsan. Oh ya, gimana keadaan kamu? Udah membaik? Tanya Septian. Lenganku sakit. Jangan banyak gerak dulu, Kai. Kamu istirahat dulu di sini ya, kata Hana. Tapi tetap saja Kayla mendengar suara cemoohan yang berada di lapangan sekolahnya. Itu siapa yang diikat di tiang bendera? Tanya Kayla. Hana dan Septian saling memandang. Itu siapa? Ya Kayla. Itu Sofia, Kai. Dia diikat oleh Mawar dan teman-temannya di tiang bendera, ucap Hana. Lalu kalian gak diam aja kan? Kalian gak mau bantu? Kalian temannya kan? Tanya Kayla. Maaf Kai, aku gak mau ikut campur dengan Mawar. Kamu tahu sendiri kan, dia punya segalanya, jawab Hana. Kata siapa dia punya segalanya? Karena dia anak orang kaya dan anak yang berkuasa, jadi dia punya wewenang untuk menjatuhkan harga diri seseorang. Dia memang punya harta dan kekuasaan, tapi dia gak punya hak untuk menjatuhkan harga diri seseorang, jelas Kayla. Kayla pun meninggalkan Septian dan Hana dengan langkah tertatih-tatih. Kayla ingin menyelamatkan Sofia yang berada diikat di tiang bendera. Hana dan Septian menyusul Kayla dan terus menghalangi Kayla agar dia tidak menuju ke tempat Sofia. Kay, udah, jangan dipaksa. Septian terus merayu Kayla agar tidak menuju ke tempat Sofia. Kalau kamu gak mau bantu, lebih baik gak usah menghalangi jalanku. Aku kecewa Sep dengan kamu. Aku pikir kamu murid laki-laki yang beda dari yang lain, tapi ternyata sama saja, ucap Kayla. Kayla menuju tempat Sofia yang terikat di tiang bendera. Sedangkan Hana dan Septian, mereka berdua hanya memandangi tingkah Kayla. Entah karena ketakutan atau entah karena tidak memiliki hak untuk membantu Kayla. Hei, hentikan! Teriak Kayla ketika beberapa murid melakukan hal yang tidak senonoh kepada Sofia dengan mencoret-coret baju hingga wajah Sofia. Para murid yang mengerubungi Sofia segera pergi ketika dia tahu bahwa yang datang adalah Kayla. Awas, ada anak pecundang! Teriak mereka satu sama lain. Jangan temenan sama dia, gara-gara dia Sofia jadi terikat kayak gini, culit mereka di belakang Kayla. Kayla tidak peduli. Dia tetap menuju ke arah Sofia. Namun Sofia tampak murung dan tak bersemangat. Kamu kenapa? Tanya Kayla. Sofia tidak menjawab. Dia hanya meneteskan air matanya ketika Kayla datang. Kayla pun segera melepaskan ikatan tali yang masih terikat kuat di tiang bendera. Jangan dilepas, Kay, ucap Sofia dengan ekspresi wajah yang sangat kosong. Kamu ngomong apa, Kay? Tanya Kayla. Jangan dilepas, Kay, jangan, ucap Sofia. Enggak, aku bakal lepasin kamu sekarang. Kita akan bahas Elis. Kamu udah janji. Kita harus pergi dari sini, ucap Kayla. Elis terjatuh karena ulah orang tua Mawar. Raganya dikendalikan oleh cenayang yang mengerikan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau tubuhnya seperti digerakkan, ucap Sofia. Kamu ngomong apa, Pia? Tanya Kayla. Satu hari sebelum insiden itu terjadi, Elis sempat berdebat dengan Mawar karena dia ingin membelamu ketika kamu dihajar habis-habisan oleh Mawar dan Pak Bani. Namun tanpa sadar, Mawar menyimpan dendam kepada Elis. Dia pun menyuruh orang tuanya untuk mencelakai Elis. Kamu tahu dari mana, Sophie? Tanya Kayla. Sofia menatap wajah Kayla. Aku menguntit seluruh pergerakan Mawar selama ini. Aku tak mau orang rendah seperti kita selalu ditindas dengan iming-iming koneksi terbesar di sekolah atau kekuasaan orang tuanya, jawab Sofia. Kayla berusaha melepaskan ikatan tali itu, namun berkali-kali juga Sofia melarang Kayla untuk melepaskannya. Oke, tinggalin aku di sini, ucap Sofia. Enggak, aku gak akan ninggalin kamu sendirian di sini. Kamu lihat kan, seluruh murid di sini seperti iblis, teriak Kayla.
Sofia terharu mendengar penuturan Kayla yang sungguh memikat hati. Kamu gak usah takut, Sof. Sampai detik terakhir pun, aku akan membongkar seluruh kebusukan yang ada di keluarga Mawar, ucap Kayla. Terima kasih, Kay. Kamu gak usah berterima kasih. Ikatan tali pun terlepas. Terima kasih. Karena kamu ingin menjadi temanku, Kay. Di dunia ini, mencari teman yang baik lebih sulit dibanding mencari teman yang asyik. Karena tidak semua yang terasa asik itu baik. Tangis Sofia sambil memeluk Kayla. Pandangan keluarga Pak Hamid menurut narasumber seperti ini ya. Sebentar lagi akan pelantikan, Pak. Apa ada sesuatu yang harus saya persiapkan? Tanya Ibnu, tim sukses dari Pak Hamid. Pak Hamid masih membaca rundown acara yang akan digelar saat pelantikan nanti. Sepertinya tidak ada. Bagaimana dengan anak Pak Ridwan? Apa dia sudah kau bereskan? Tanya Pak Hamid. Sudah, Pak. Rumor dan kabar miring mengenai Elis sudah tersebar kebenarannya di sekolah, jawab Ibnu. Bagus. Jangan sampai informasi mengenai Cenyayang itu bocor. Ibnu merupakan tim ses yang bertanggung jawab sepenuhnya akan tragedi pemilihan yang menewaskan suami dari Bu Rashidah, Pak Faisal. Dia juga yang merekomendasikan akan Cenayang yang dimaksud. Cenayang ini merupakan terkenal dengan ilmu hitam yang sangat berbahaya. Sementara itu di rumah Elis, keadaan Elis sendiri masih belum bisa sadar. Orang tua Elis, Bu Rifah, sangat terpukul ketika mengetahui anak semata wayangnya Elis terjatuh dari lantai 2 rumah. Sepulang sekolah, Kayla, Sofia, Hana dan Septian mengunjungi rumah Elis. Bu Rifah meminta kepada dokter untuk merawat Elis di rumahnya sendiri. Bagaimana keadaan Elis, Bu? Tanya Kayla. Elis belum sadar, Dek. Dia masih terbujur kaku seperti ini setiap hari, ucap Bu Rifah sambil memijati kaki Elis. Elis itu tidak suka sama orang yang licik. Apalagi dia tahu bahwa ketika bapaknya mencalonkan diri untuk menjadi kuwu, ada beberapa kejanggalan di rumah, ucap Bu Rifah. Kejanggalan? Maksudnya, Bu? Tanya Kayla. Ketika bapaknya tertidur, dia melihat banyak pasir di atas kepala bapaknya, Pak Anwar. Namun bapaknya tidak melihat apapun. Lambat laun, kejanggalan itu menambah kuat. Ketika hari pemilihan, kaki dan tangan bapak sudah digerakkan, seperti lumpuh total. Jelas Bu Rifah. Kok bisa, Bu? Tanya Kayla. Dan Bu Rifah pun menjelaskan langsung. Ada yang bilang bapak diserang oleh salah satu calon kuwu yang sama-sama ingin memperebutkan kursi jabatan. Tapi ibu tidak berharap kepada itu. Ini sudah takdir Tuhan, jelas Bu Rifah. Kayla memegangi kaki Elis. Tampaknya Elis sehat-sehat saja. Lalu di mana yang terluka? Bu, Elis pas jatuh apa dulu? Tanya Kayla. Bu Rifah tak kuasa menahan haru. Dia melihat kepala Elis yang semula penuh dengan rambut, kini telah habis tak tersisa. Elis ketika jatuh, kepalanya dulu yang terbentur lantai. Untungnya tidak pecah. Tangis Bu Rifah. Hana dan Sofia memeluk Bu Rifah yang tampak sedih melihat Elis menderita karena sesuatu yang tidak wajar. Elis seperti dikemudikan oleh seseorang. Dia berjalan sendiri dan melompat dari lantai 2. Ibu juga gak tahu kalau Elis akan jadi seperti ini. Ibu merasa bersalah karena tak bisa menjaga Elis, jelas Bu Rifah. Kayla menemukan beberapa kejanggalan. Dia seperti mendapatkan suatu keterangan mengapa Elis bisa terjatuh. Bu, ini luka apa? Tanya Kayla ketika mendapati tangan Elis yang tergores seperti goresan orang yang terkena pisau. Entah, Dek, ibu gak tahu. Tapi ketika Elis jatuh, ibu tidak menemukan luka ini. Sepertinya luka lama. Emang kenapa? Tanya Bu Rifah. Kayla pun menjawab, ini aneh, Bu, lukanya masih baru. Jika yang terjatuh kepala dulu, luka goresan ini tidak mungkin ada, karena lantainya tidak ada yang pecah atau barang-barang di sekitaran tampak aman. Apa jangan-jangan ini luka karena berantem dengan si Mawar? Tanya Kayla. Kayla, cukup, jangan bawa-bawa nama Mawar, jelas Sofia.
Kamu kenapa? Kan kamu sendiri yang bilang kalau Elis dan Mawar sempat berantem, ucap Kayla. Memangnya ada apa dengan Elis dan Mawar? Tanya Bu Rifah. Sofia merasa tertekan dan terpojok di situ. Dia tak bisa membohongi fakta yang terjadi di antara keduanya. Sofia pun berucap, Mawar dan Elis berantem dan menang. Luka itu adalah bekas dari Mawar. Kayla langsung beranjak bangkit dan menuju ke Sofia. Lalu, Mawar ngapain aja? Tanya Kayla. Aku gak tahu. Aku hanya lihat ketika Mawar melukai tangan Elis. Aku langsung pergi. Jelas Sofia. Berarti kesimpulannya cuma satu. Kesimpulan? Kesimpulan apa? Tanya Hana. Elis disantet oleh seseorang, ucap Kayla. Bu Rifah terkejut mendengar perkataan Kayla. Dia segera mendekati Kayla dan memegang kedua pundak Kayla sembari berkata, Nah, tolong keluar dari rumah ini. Elis tidak membutuhkan teman seperti kamu, ucap Bu Rifah. Bu Rifah mengusir Kayla dan yang lainnya. Bu, ibu dengerin saya dulu, Bu. Tolong, Bu, jangan usir saya. Saya mau berada di sisi Elis, Bu. Elis sedang dalam bahaya, Bu, ucap Kayla. Gak usah, nak, gak usah. Elis gak butuh teman seperti kamu. Dia gak butuh teman pembohong seperti kamu. Elis pasti tersiksa karena olah kamu yang membohonginya, ucap Bu Rifah. Kayla terus memberontak. Septian, Hana, dan Sofia mencoba untuk menenangkan Kayla yang tidak mau keluar dari kamar Elis. Sep, Hana, Sofia, kalian bantu aku buat ngeyakinin Bu Rifah kalau Elis itu benar-benar kena santet. Tolong, pinta Kayla. Oke, ayo pulang, ajak Sofia. Sof, kan kamu yang bilang kalau hal ini ada kaitannya dengan keluarga Mawar. Tolong jelasin. Kita nggak bisa ninggalin Elis, ucap Kayla. Bu Rifah terus mendorong Kayla hingga keluar kamar. Namun Kayla masih memberontak dan mencoba untuk masuk lagi. Bu, tolong percaya sama saya, Bu. Ini di luar nalar, Bu. Sudah banyak korban yang seperti ini, Bu. Bahkan tim ses suami ibu sendiri menjadi korbannya, ucap Kayla. Kamu tahu apa dengan Pak Faisal? Dia mati karena tertabrak bus. Kamu gak tahu apa-apa tentangnya, teriak Bu Rifah dengan wajah kesal. Bu Rifah menutup pintu dengan kencang. Kayla terpaku terdiam mendengar perkataan Bu Rifah mengenai Pak Faisal, suami Bu Roshidah atau tim ses dari suaminya, Pak Anwar. Bu, buka pintunya, Bu. Saya mohon, Bu. Saya mau berada di sisi Elis, Bu. Saya gak mau kehilangan Elis. Tolong, Bu, ucap Kayla. Namun tidak ada tanda-tanda akan dibukanya pintu oleh Bu Rifah. Kayla membalikkan tubuhnya ke arah Sofia, Hana, dan Septian. Sudah kedua kalinya kalian gak bantu kebenaran yang tersimpan. Ada apa dengan kalian? Tanya Kayla. Kay, bukan gitu, Kay, ucap Sofia. Kalian semua kenapa? Teriak Kayla. Septian mencoba mendekati Kayla dan memegangi kedua tangan Kayla, namun Kayla menolaknya. Kay, dengerin dulu. Ini rumah orang. Kita gak bisa seenaknya kayak gini, ucap Septian. Cukup, Sep. Kamu tuh cowok apa bukan, ha? Kenapa kamu gak bisa ngertiin perasaan aku? Kamu juga, Sofia. Aku benci sama kamu. Kenapa kamu selalu nutupin kebenaran? Kamu tahu kan kejadiannya. Tapi kenapa kamu gak mau kasih tahu kepada Bu Rifah? Kayla meninggalkan mereka bertiga. Kay, tunggu, Kay, ucap Hana sambil menyusul Kayla. Sofia dan Septian segera menyusul mereka berdua. Kayla sudah berada di fase yang tidak percaya diri lagi. Dia bingung harus melakukan apa agar semua kebenaran ini bisa terbongkar. Ketika dia keluar dari rumah Elis, Kayla melihat Bu Roshidah sedang berjalan menuju ke arahnya. Bu Roshidah, mau kemana? Tanya Kayla. Hana datang tepat ketika Bu Roshidah mendekati Kayla. Besok adalah pelantikanku, Bu. Saya tidak mau kalau Pak Hamid harus memimpin desa ini. Bisa-bisa seluruh orang yang terlibat di dalamnya akan terkena santet. Pak Hamid telah bersekutu dengan iblis, jelas Bu Roshidah.
Bu, maksudnya gimana, Bu? Bu Roshidah meninggalkan mereka berdua. Jalannya seperti orang linglung dan tak tahu arah. Mungkin karena nasib dari Pak Faisal yang baru saja meninggal. Septian dan Sofia mendekati Hana dan Kayla. "Siapa tuh, Kay?" tanya Septian. "Sep, emang besok pelantikanku ya?" tanya Kayla. "Kayaknya sih iya, Kay. Soalnya kata bapak besok ada acara di balai desa. Mungkin pelantikan," jelas Septian. "Kenapa, Kay?" tanya Sofia lagi. "Aku punya firasat gak enak." Sementara itu, di rumah Mawar, tempat keberadaan Pak Hamid, pukul 21 malam hari. Pak Hamid sedang mengumpulkan seluruh anggota keluarganya di ruangan khusus. Di sana terdapat Mawar, Pak Hamid, Bu Risma, dan Ibnu. Besok adalah pelantikan. Bu Roshidah tahu mengenai jejak buruk yang telah aku buat. Jangan sampai besok dia merusak seluruh tatanan acara. Bagaimanapun juga acara besok harus lancar, ucap Pak Hamid. Mawar terdiam karena dia takut akan ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Selain Bu Roshidah, anak dari Anwar juga telah terlibat dalam kenyamananku. Aku tak mau orang yang tahu akan kebobrokanku dia masih hidup dan berkeliaran di sekitaran sini, ucap Pak Hamid. Wibawa serta omongan Pak Hamid membuat Ibnu, Bu Risma, dan Mawar terdiam. Bahkan mereka semua merasa merinding mendengar sepatah kata yang diucapkan oleh Pak Hamid. "Ibnu, malam ini lakukan ritual dan buatlah perjanjian dengan cenayangmu agar bisa membunuh anaknya Anwar," jelas Pak Hamid. Mawar terkejut mendengar hal itu. "Dengan bermodalkan darah yang tertempel di pisau ini, apakah bisa?" tanya Pak Hamid. "Bisa, Pak. Saya usahakan," ucap Ibnu. Mawar pun tak bisa membohongi kata hatinya. Nuraninya seperti memberontak akan hal itu. "Pak, tolong jangan bunuh Elis, Pak. Mawar tidak mau Elis terbunuh." Prak! Tamparan keras tepat mengenai pipi Mawar. "Berani-beraninya kamu memerintah Bapak. Jika Elis sampai sembuh, Bapak bisa dipenjara karenanya," teriak Pak Hamid. Mawar menahan tangisnya. Bu Risma segera membawa Mawar keluar dari tempat itu. Ibnu memandangi wajah Pak Hamid yang kesal itu. Dia tega menampar putri semata wayangnya untuk jabatan semata. Memang benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mawar memiliki tabiat yang keras karena sifat dari bapaknya. Pak Anwar memiliki sifat yang sangat temperamental. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang berada di sekolah Mawar? Tanya Ibnu. Pak Hamid melebarkan jejaringan penguatan kekuasaannya hingga ke sekolah Mawar. Di antara orang-orang yang terlibat adalah Pak Bani, Pak Ismet, dan Bu Titi. Buat perjanjian dengan cenayangmu dengan cara mengorbankan salah satu anggota keluarga dari mereka bertiga, jelas Pak Hamid. "Apa Bapak yakin hal ini tidak terlalu mencolok? Takutnya para warga mengira Bapak telah melakukan teluh kepada orang-orang yang berkaitan dengan Bapak sendiri," jelas Ibnu. "Tidak akan, semua akan aman. Lakukan hal itu dengan cara bergilir. Beri mereka uang sebanyak-banyaknya untuk biaya pengobatan dan keseharian mereka. Nantinya uang itu akan ditukarkan dengan jiwa anggota keluarga mereka," jelas Pak Hamid. Keesokan harinya, seluruh orang-orang terpandang mendatangi balai desa untuk menyaksikan pelantikan kubu baru terpilih, Pak Hamid. Tidak lupa pula Bapak dari Septian, Pak Subhan, turut menghadiri acara itu. Suasana balai desa tidak seperti biasanya, sangat meriah dan penuh dengan orang-orang, karena mereka penasaran akan pelantikan langsung kubu terpilih, Pak Hamid, yang penuh dengan kontroversi. Selama pelantikan dimulai, sorotan mata-mata dari Pak Hamid memandangi tiap gerak-gerik warga. Selesai pelantikan, Pak Hamid dipersilakan untuk berpidato. Isinya kira-kira begini. "Assalamualaikum. Selamat pagi seluruh masyarakat tercinta. Sebelumnya, saya ingin
menyampaikan ucapan terima kasih saya terhadap segenap keluarga, saudara, teman, dan juga para warga yang telah menyukseskan pemilihan ini. Lambat laun, desa kita tertinggal karena faktor kolusi dan korupsi yang merajalela. Padahal seluruh sumber daya alam kita banyak. Bahkan kita juga bisa memproduksi dan membuat usaha mikro dan makro teruntuk masyarakat yang membutuhkan. Kali ini, saya atas nama Hamid akan berpegang teguh kepada keyakinan saya agar bisa memajukan desa ini sekuat tenaga, pikiran, dan hati saya. Kemudian seorang wanita memakai gaun hitam mulai memasuki dalam gedung balai desa. Dan Pak Hamid masih melanjutkan pidatonya. Pemilihan yang adil dan kemenangan yang membuahkan hasil ini merupakan atas doa dan dukungan kalian. Karena kita dituntut untuk menjadi adil atas segala apapun. Dan wanita itu mulai meringsek maju ke barisan terdepan. Jangan salah, kemenangan ini bukanlah karena sihir, santet, atau apapun. Kita tidak diperbolehkan melakukan hal itu untuk menduduki jabatan dan tempat tertinggi. Bohong! Teriak seorang wanita yang telah berada di hadapan para pejabat desa lainnya. Dia yang telah membunuh Faisal suamiku. Dia telah membunuh Pak Anwar. Dia pembunuh berkedok agama. Dia menutupi kejahatannya dengan mulut licin dilapisi dalil agama serta kekayaan dan koneksi yang melimpah ruah. Teriak Bu Rosida dengan wajah mengerikan. Satpam, boleh keluarkan ibu gila ini, pinta Pak Hamid. Hamid, kamu tidak akan bisa hidup dengan kemunafikan. Kamu telah bersekutu dengan iblis. Kamu membunuh lawanmu agar terus berusaha, teriak Bu Rosida sambil tertawa. Pak Subhan mulai berbisik-bisik dengan temannya. Hal ini membuat Pak Hamid merasa canggung. Para warga yang mendengar hal itu juga agak terkejut. Jadi, rumor tentang santet itu benar, bisik para warga. Katanya dia nyewa cenayang dan melakukan perjanjian kontrak. Tambahnya, bukan hanya itu, sekolah SMA 1 juga disuplai oleh Pak Hamid. Kabar buruknya, guru-guru di sana disuplai beratus-ratus juta. Kamu tahu Elis, anak Pak Anwar itu terjatuh. Ada rumor yang mengatakan anak itu sudah tahu sisi buruk Pak Hamid. Para warga mulai membicarakan Hamid, mawar anaknya. Dia seperti iblis kecil. Dia selalu menyiksa anak-anak yang terlihat lemah. Bukan hanya itu, Pak Ridwan juga sekarang gila. Istrinya, Bu Istiana, koma di rumah sakit. Kasihan sih kah? Teriak Pak Hamid ketika mendengar seluruh ocehan warga. Pak Hamid berteriak kencang dan mengagetkan para warga. Bu Rosida telah dibawa keluar oleh para bawahan Pak Hamid. Suasana menjadi canggung. Cukup sekian dan terima kasih, ucap Pak Hamid sebagai penutup. Tak ada tepuk tangan, tak ada pujian, tak ada senyuman. Lepaskan aku, teriak Bu Rosida. Kamu telah membongkar semuanya. Apa kamu tidak takut? Tanya bawahan Pak Hamid lainnya. Takut? Kalau aku takut, mengapa harus berdebat dengan Dajjal itu? Jawab Bu Rosida. Mereka berdua bertengkar di pinggir jalan. Para warga tidak menggubris keduanya karena atmosfer di dalam gedung sedang panas-panasnya. Lepasin, aku harus pulang. Bawahan Pak Hamid tidak ingin melepaskan cengkeramannya ke tangan Bu Rosida. Bu Rosida pun menggigit tangan dari bawahan Pak Hamid itu. Pegangan erat tangan itu terlepas. Bu Rosida mencoba berlari menyeberangi jalanan, namun sayang, dia tidak melihat kanan kiri pandangannya. Sebuah mobil dump truk muatan pasir menabrak tubuh Bu Rosida dengan keras. Beliau terlempar hingga 12 meter dari tempat kejadian. Bu Rosida tewas di tempat. Darahnya mengalir deras, mukanya hancur. Usus dan juga dalaman lainnya keluar karena menghantam permukaan jalan. Dentuman keras dari mobil yang menabrak Bu Rosida oleng ke arah kanan jalan dan terjatuh juga. Para warga yang mendengar keributan itu langsung berlari mencari arah sumber suara. Teriak warga.
Mereka terkejut ketika mendapati jasad Bu Roshidah telah meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Pak Hamid dan Pak Subhan segera keluar dan menuju tempat yang sama. Setelah mereka berada di lokasi, "Innalillahi, wanita ini," ucap Pak Subhan sambil menatap Pak Hamid dengan tatapan yang tajam. "Dia istri dari tim sukses calonku almarhum Pak Anwar, Bu Roshidah," ucap Pak Hamid. "Apa hubungannya kamu dengan dia, Hamid?" tanya Pak Subhan. Pak Subhan merasa Pak Hamid telah menyimpan sesuatu mengenai Bu Roshidah. Apa maksud Bapak?" tanya Pak Hamid. "Wanita itu masuk ke dalam gedung dengan menggunakan gaun hitam, gaun kematian. Sepertinya dia sudah tahu bahwa hari ini dia akan mati," jelas Pak Subhan. Dan Pak Hamid pun menjelaskan, "Pak, mana bisa kita berspekulasi seperti itu? Perspektif Bapak tentang itu sangat jauh, Pak. Imajinasi Bapak sangat liar." "Kenapa kamu berkeringat ketika wanita ini berbicara di hadapanmu, Hamid? Tampaknya ada aib yang sedang kamu sembunyikan," jelas Pak Subhan kembali. "Mana mungkin, Pak. Saya nggak nutupin aib apapun. Saya ini terbuka kok. Saya nggak nutup-nutupin," jelas Pak Hamid. Pak Subhan menuju telinga Pak Hamid sembari berbisik, "Kamu bisa saja digagalkan menjadi guru. Karena kejadian ini, BPD sedang menimbang ulang kelayakanmu." Sementara di SMA 1, Mawar tampak murung, seperti orang yang sedang memiliki masalah. Hal ini membuat para murid tampak berbisik-bisik. Kayla hanya memandangi Mawar dari kejauhan. Dia tak memperdulikan apapun tentang Mawar. Dari kejauhan, Bu Titi tampak berlari tergesa-gesa. Para murid memperhatikan Bu Titi memasuki kelas yang diisi oleh Pak Ismet. "Pak Ismet?" ucap Bu Titi. Para murid terkejut mendengar Bu Titi yang masuk secara nyelonong di kelas. Bu Titi membisiki telinga Pak Ismet, dan tampaklah wajah yang kurang tidak enak dalam diri Pak Ismet. Innalillahi. Para murid terkejut dengan kalimat yang terucap dari bibir Pak Ismet. Kalimat yang biasa digunakan untuk orang yang sudah meninggal. "Serius, Bu?" tanya Pak Ismet. "Benar, Pak," jawab Bu Titi. Para murid bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. "Anak-anak, kita baru kedapatan berita yang kurang enak. Baru saja teman kita yang bernama Elis meninggal dunia." Kayla terkejut mendengar itu. "Apa?" Teriakan Kayla ini menyulut perhatian para murid. "Elis meninggal dunia. Dia menyiram dirinya dengan air panas. Seluruh badannya melepuh," ucap Pak Ismet. Bu Titi tampak sedih mendengar itu. Dia mengusap kedua matanya yang telah meneteskan air kesedihan. Tidak mungkin. Elis gak mungkin meninggal. Elis gak mungkin mati." Kayla menjerit sekencang-kencangnya. Dia menangis seperti tak ikhlas mendengar Elis meninggal dunia. Septian dan Sofia juga berlari ke arah kelas Kayla. Keadaan semakin kacau. "Kay, Elis meninggal," ucap Septian. Kayla memandangi Mawar yang tampak biasa-biasa saja ketika mendengar pemberitahuan bahwa Elis meninggal dunia. "Pak, ini bohong kan? Bu Titi bohong kan? Elis masih hidup kan?" ucap Kayla. "Kayla, cukup," ucap Bu Titi dengan nada rendah. Tidak mungkin. Kemarin kita baru ke rumah Elis dan dia sudah membaik. Tapi kenapa?" Kamu bisa gak kalau sedih gak berisik?" teriak Mawar dengan wajah kesal sambil memandangi wajah Kayla. Kayla mendekati Mawar. Para murid mulai keluar dari mejanya masing-masing. Tampaknya sesi baku hantam akan dimulai lagi. "Kamu bilang apa?" ucap Kayla dengan wajah marah. Mawar beranjak bangkit. Kayla, bisa gak usah berisik?" ucap Mawar. "Gak usah berisik. Elis tuh teman kita meninggal dunia. Wajar dong kalau kita semua sedih," teriak Kayla. "Wajar? Kalau meninggal ya meninggal aja. Gak usah ngebebanin orang," ucap Mawar dengan congkaknya. "Kamu ini benar-benar anak iblis." Bruk.
Kayla mendorong Mawar hingga terjatuh. Kepalanya membentur kursi. "Au! Kayla, hentikan!" teriak Pak Ismet langsung menuju ke arah Kayla. Para murid yang memandangi tingkah Kayla hanya terdiam saja. "Asal kamu tahu ya, semenjak bapak kamu menang sebagai kubu, banyak kejadian aneh yang sulit diterima oleh nalar. Bapakku gila, ibuku koma, suami Bu Roshida meninggal, Pak Anwar, ayahnya Elis, meninggal, dan sekarang Elis menjadi korban dari santet bapak kamu." Mawar mencoba untuk bangkit, namun temannya menghentikan Mawar. "Sampai kapanpun aku akan mengusut kasus ini. Aku tidak terima kalau keluargaku dan orang-orang yang aku cintai dijadikan tumbal dari keserakahan bapakmu." "Cuy!" ucap Kayla sambil meludahi Mawar. Kayla keluar dan pergi. Septian dan Sofia yang berada di pintu langsung minggir ketika Kayla melewatinya. Mawar hanya bisa berteriak sambil memukul-mukul meja. Hana yang melihat tingkah Mawar langsung pergi dan menyusul Kayla. Sementara itu, di balai desa. "Pak, polisi berdatangan, Pak. Dia ingin memeriksa Bapak. Apakah saya yang harus menghadapinya?" tanya Ibnu. "Bicarakan sejujurnya. Aku ada keperluan untuk menjemput Mawar di sekolah." "Baik, Pak." Pak Hamid langsung menuju keluar balai desa. Pak Subhan, ayahnya Septian, yang melihat tingkah dan attitude kurang baik dari Pak Hamid, langsung bergerak menuju ke arah badan pengawas. "Bapak-bapak, saya mengajukan pembatalan pelantikan Pak Hamid sebagai ketuaku yang baru," jelas Pak Subhan. Para pengawas desa mulai bertanya-tanya, mengapa Pak Subhan mengajukan itu? Akhirnya Pak Subhan pun membuka fakta yang terjadi. Pak Hamid menggunakan tumbal untuk mengangkat dirinya sebagai kubu, jelas Pak Subhan. Mereka sontak terkejut mendengar hal itu. Namun beberapa dari mereka kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Subhan. "Pak Subhan, apakah Anda ada bukti?" tanya pengawas desa lainnya. "Saya ada, Pak, tapi tidak sekarang." "Baiklah Pak Subhan, kita beri waktu paling lama 3 hari untuk pembatalan pelantikannya," ucap para BPD. "Baiklah." Dan Pak Subhan pun keluar mengejar Pak Hamid yang menuju ke sekolahan anaknya, Mawar. Dia juga ingin mengunjungi Septian. Momen yang tak bisa dihindari, semua bertemu menjadi satu. Apakah kasus akan terpecahkan? Sementara itu, Kayla sedang menuju gerbang sekolahnya. Dia meminta izin kepada Pak Kahwi untuk membukakan pintu gerbang. "Pak, buka gerbangnya. Saya mau ke rumah Elis," teriak Kayla. "Tidak bisa, Neng. Masih ada jam pelajaran." "Pak, saya mohon bukakan pintu." Tiba-tiba, sebuah mobil sedan memasuki sekolah. Mobil itu adalah milik Pak Hamid, bapaknya Mawar. Gerbang pun dibuka. Kayla mundur menghindari mobil itu melintas masuk ke dalam jantung sekolah. Kayla tahu di dalam mobil itu adalah ada Pak Hamid, kubu terpilih. Pak Bani, Bu Titi, dan Pak Ismet yang melihat kehadiran Pak Hamid langsung berlari ke arah mobil. Keluarlah seorang yang berwibawa, seseorang yang menjadi pandangan dan pembicaraan pedas baru-baru ini, seorang kubu terpilih, Pak Hamid. Jas hitam lengkap dasi dan sepatu pantofel yang mengkilap seperti busana-busana para pejabat pada umumnya. Dia berjalan menuju ke arah ruangan kepala sekolah. Kayla segera berlari dan menghadang Pak Hamid dari depan. "Berhenti, iblis!" teriak Kayla. Pak Hamid terkejut ketika mendengar kalimat yang kurang mengenakan yang dikeluarkan oleh siswi SMA. "Kamu harus bertanggung jawab atas kematian Elis," teriak Kayla. Para guru terkejut mendengar itu. Begitu juga Septian, Hana, dan Sofia yang melihat tingkah Kayla. "Apa maksudnya?" tanya Pak Hamid. "Kayla, jaga mulutmu," teriak Pak Bani. Dan Pak Ismet pun berteriak, "Kayla, masuk ke kelas sekarang." "Kalian semua guru kan? Kalian semua dibayar berapa banyak untuk menutupi wajah iblis manusia ini?" tanya Kayla dengan wajah sumringah. Secara bersamaan, mobil Pak Subhan datang dan memarkirkannya di luar gerbang sekolah. Pak Kahwi,
mempersilahkan Pak Subhan masuk. Dia mendapati pemandangan yang luar biasa ketika seorang siswi menghadapi orang-orang penting demi keadilan yang kurang memihaknya. "Kamu anaknya Pak Ridwan kan?" tanya Pak Hamid. Kaila menatap tajam wajah Pak Hamid, seperti halnya seekor macan betina yang menatap marah raja hutan. "Kamu pantas mendapatkan itu semua." Kaila langsung menyerang Pak Hamid, namun Pak Hamid dengan cepat menangkis tangan Kaila. "Kecil-kecil kau udah melawan. Bapakmu yang gila itu atau ibumu yang koma itu tidak ngajarin sopan santun ya?" tanya Pak Hamid dengan senyuman sinis. "Bajingan!" teriak Kaila. Pak Hamid pun mengangkat tangan kanannya. Dia ingin menampar wajah Kaila. "Hentikan!" teriak Pak Subhan dari kejauhan. Septian terkejut mendengar teriakan yang tasing itu. "Bapak?" ucap Septian. Pak Hamid menurunkan kembali tangan kanannya dan melepaskan tangan Kaila. Pak Subhan pun menuju ke arah Kaila. Dia menatap wajah Kaila yang ketakutan karena hampir ditampar oleh Pak Hamid. "Hentikan! Hentikan Pak Hamid! Apa yang kamu lakukan? Ingin memukulnya?" tanya Subhan. "Jangan berprasangka buruk begitu, Pak. Aku hanya mengangkat tangan saja." Dan Pak Subhan pun meladeni pernyataannya. "Pak Hamid, Bapak ini guru terpilih. Seharusnya Bapak mencerminkan hal terbaik kepada masyarakat. Bukan seperti ini." Pak Hamid hanya terdiam. "Kaila, kamu gak apa-apa nak?" tanya Pak Subhan. Septian pun berlari menuju ke arah Pak Subhan. "Pak, kok Bapak ada di sini?" tanya Septian. "Bu Rosidah barusan meninggal. Lalu Elis juga meninggal. Tampaknya ada yang kurang beres. Bapak sengaja kesini karena ada sesuatu yang di luar akal naluri manusia, yaitu santet," ucap Pak Subhan sambil menatap Pak Hamid dengan sinis. Pak Subhan mencium kejanggalan dalam diri Pak Hamid. "Apa keperluanmu mendatangi sekolah, Pak Hamid? Apa ingin menjemput Mawar?" "Tidak, Pak. Aku hanya ingin berkolusi dengan seluruh pihak sekolah agar kebobrokan Bapak bisa tertutupi," cecar Pak Subhan. Pak Hamid tampak geram dengan seluruh tuduhan murahan dari Pak Subhan. Namun dia tetap memasang wajah senyum dan ceria untuk menutupinya. "Oh, tidak mungkin, Pak. Saya ini bersih dari hal seperti itu," ucap Pak Hamid. "Atau jangan-jangan," potong Pak Subhan. "Jangan-jangan apa, Pak?" tanya Pak Hamid. "Atau jangan-jangan kamu ingin memperalat pihak sekolah agar tunduk kepadamu karena uang semata?" tanya Pak Subhan dengan tersenyum. Pak Hamid menatap ketiga guru sambil berkata, "Pernahkah aku membayar kalian atau melakukan kolusi terhadap sekolah ini?" tanya Pak Hamid. Namun tak ada satupun guru yang menjawab. Nampaknya mereka tak ingin mencampuri urusan Pak Hamid dan Pak Subhan. "Bapak lihat kan? Mereka bertiga bahkan tidak tahu apa-apa. Lain kali Bapak jangan berburuk sangka. Siapa tahu suatu saat Bapak akan terkena tulah dari apa yang Bapak katakan." Senyum Pak Hamid sambil berjalan meninggalkan Pak Subhan, Septian dan Kaila. Para guru pun mengikuti jejak langkah Pak Hamid menuju ruang kepala sekolah. Kaila masih terdiam, terpaku di hadapan Pak Subhan. Tangannya menggenggam. Dia tampak marah ketika Pak Hamid mengatakan bahwa keluarganya patut mendapatkan itu semua. Kaila pun meninggalkan keduanya. Namun Pak Subhan mengucapkan kalimat yang membuat Kaila tercengang. "Kamu ingin mencari keadilan?" tanya Pak Subhan. Kaila menolehkan badannya ke arah Pak Subhan yang sedang berdiri berdekatan dengan Septian. "Keadilan?" tanya Kaila. "Iya, keadilan. Aku bisa menunjukkan letak kejanggalan yang telah Pak Hamid lakukan. Tapi kamu harus membantuku menyelesaikan ini secara bersamaan," ucap Pak Subhan. "Bagaimana caranya, Pak?" tanya Kaila. "Mari ikut aku," ucap Pak Subhan. Pak Subhan mengajak Septian dan Kaila untuk menuju ke rumah Elis.
Mungkin di sana mereka berdua akan menemukan teka-teki dari seluruh kematian yang akan bermula dengan jelas. Sementara itu, di ruang kepala sekolah. Sialan. Kenapa Pak Subhan bisa mengikutiku? Kenapa dan satu lagi anak itu? Kalian harus menyingkirkannya. Teriak Pak Hamid sambil membanting buku-buku yang tertata di meja. Kita sulit mengeluarkan Kayla karena kendala yang sama, ucap Pak Bani. Kendala yang sama? Tanya Pak Hamid. Benar Pak. Seluruh pembiayaan sekolah Kayla didukung langsung oleh Badan Pengawas Desa, ucap Pak Bani. Kok bisa dia mendapatkan itu? Semenjak Pak Ridwan gila dan Bu Istiana koma, Kayla memutuskan untuk putus sekolah. Namun salah satu dari pengawas desa mendatangi sekolah dan meminta kepada sekolah untuk mengatur seluruh pembiayaan sekolah. Dan orang itu adalah... Siapa? Pak Subhan. Pak Hamid langsung naik darah mendengar hal itu. Bajingan kau Subhan. Berani-beraninya telah mengatur semuanya, teriak Pak Hamid. Lalu, mengapa kalian menerimanya? Tanya Pak Hamid. Mereka bertiga saling menatap satu sama lain. Karena bayaran yang Pak Subhan beri 3 kali lipat dari bayaran yang ditetapkan, ucap Pak Bani dengan menunduk. Apa? 3 kali lipat? Lalu kalian semua tergoda akan hal itu? Apa kalian tahu? Aku bisa membayar kalian semua, bahkan berpuluh-puluh kali lipat, teriak Pak Hamid. Maaf Pak, tapi waktu itu sekolah memang sangat membutuhkan pemasukan dana. Sedangkan uang yang Bapak berikan telah habis untuk renovasi sekolah ini, jelas Pak Bani. Kalian semua memang mata duitan. Guru seperti kalianlah yang merusak tatanan pendidikan negeri. Tak habis-habisnya Pak Hamid memarahi mereka bertiga, hingga akhirnya dia pun membuka kartu asnya untuk mempengaruhi mereka bertiga. Ambil ini, ucap Pak Hamid sambil menyodorkan cek dengan uang 25 juta rupiah masing-masing guru. Apa ini Pak? Tanya Pak Ismet. Itu belum seberapa. Aku akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari tahu tentang Pak Subhan. Coba kalian korek informasi ini dari anaknya, Septian. Menurut kabar yang beredar, Septian adalah anak yang polos. Betul kan? Tanya Pak Hamid. Mereka bertiga mengangguk paham. Lakukan apa yang kuperintahkan. Jangan ada yang keluar dari jalur kepemerintahanku. Aku akan membereskan satu persatu para pengganggu, jelas Pak Hamid. Beberapa menit sebelum menuju ke rumah Elis. Pak, apa yang Bapak maksud dengan keadilan tadi? Tanya Kayla. Keadilan yang sesungguhnya adalah hukuman bagi para penjahat dan kebahagiaan bagi para orang-orang baik. Dunia ini lemah kan keadilan, jelas Pak Subhan. Kayla terdiam sebentar. Lalu, apa hubungannya Bapak dengan Pak Hamid? Tanya Kayla. Pak Hamid berusaha, berencana untuk menguasai desa ini. Namun kuasanya adalah atas bantuan iblis, jelas Pak Subhan. Maksudnya? Tanya Kayla. Kamu mungkin sudah tahu bahwa Pak Hamid melakukan kesepakatan terlarang. Sebenarnya yang melakukan itu bukanlah Pak Hamid, ucap Pak Subhan. Bukan Pak Hamid? Ya, yang melakukan itu adalah orang terdekatnya, Ibnu dengan Bu Risma. Keduanya melakukan hubungan terlarang sebagai salah satu syarat agar Pak Hamid bisa menjadi guru. Namun dengan syarat dia harus membunuh minimal 3 orang yang akan dijadikan sebagai target utamanya, jelas Pak Subhan. Kayla geram mendengar itu. Aku akan membunuhnya, kata Kayla. Mobil mulai memasuki gerbang rumah Elis. Di sana mereka telah mendapati banyak orang yang bertakziah. Ingat, kita menunggu sampai Bu Rifah menceritakan semuanya. Kita tidak boleh mancing dia untuk bercerita tentang Alis. Itu gak sopan, paham? Ucap Pak Subhan. Mereka bertiga memasuki rumah Bu Rifah. Terlihat pandangan tajam orang-orang yang memandangi Pak Subhan karena menggunakan baju khusus pejabat desa.
Mereka terlihat berbisik-bisik sesuatu akan kematian dua orang yang baru saja terjadi, yaitu Bu Roshidah dan Alice secara bersamaan. Seorang wanita parubaya langsung menghadang mereka bertiga. Kamu yang telah membuat Alice meninggal. Siluman itu datang. Dia merasuki tubuh Alice, teriak wanita itu. Bu Rifa pun menangis, tak tahan mendengar perkataan ponakannya, Amel. Kayla, seharusnya kamu yang mati. Amel meringsek maju ke arah Kayla. Kamu tahu, kamu adalah awal dari masalah ini berlangsung, teriak Amel dengan penuh emosi. Aku salah apa? Aku gak tahu apa-apa, ucap Kayla. Alice, dia meninggal dunia karena melakukan satu kesalahan besar. Kau tahu apa? Tanya Amel. Seluruh orang yang berada di tempat itu hanya terdiam ketika keributan itu terjadi. Kau mau tahu? Tanya Amel lagi. Kayla hanya terdiam. Dia tak bisa menahan rasa malunya ketika banyak orang yang memandanginya. Itu karena kamu. Kamu adalah target dari serangan ini berlangsung. Dari korban yang berjatuhan, ternyata Kayla adalah target utama dari Pak Hamid, Bu Roshidah, Pak Faisal, Alice, Bu Istiana, dan Pak Ridwan. Sudah 5 orang korban, dengan masing-masing 3 orang telah tewas dan 2-nya lagi masih hidup. Alice memberitahuku ketika dia belum meninggal. Dia berkata bahwa keluarga Pak Ridwan adalah lawan terberat dari Pak Hamid. Karena itu, Pak Hamid berencana menyerang keluargamu dengan cara menyantet salah satu anggotanya. Dan itu adalah kamu, teriak Amel. Bu Rifa pun beranjak bangkit dan meminta Amel untuk menghentikannya. Amel, sudah. Tidak baik bicara seperti ini di hadapan orang banyak, ucap Bu Rifa. Biar saja, Bu. Aku adalah orang pertama yang tidak ikhlas bahwa Alice meninggal dunia, teriak Amel. Kayla menatap wajah Pak Subhan dan Septian dengan berkaca-kaca. Dia tak sanggup harus menahan beban ini sendirian. Pak Subhan langsung mengambil alih suasana yang sudah memanas itu. Baik Bu, kami izin pamit. Karena keadaan yang tidak memihak, kami datang ke sini dengan baik-baik. Terima kasih, senyum Pak Subhan. Amel menangis sambil mencaci maki Kayla yang ingin pergi. Septian mencoba menenangkan Kayla dengan melarangnya untuk menengok ke belakang. Tunggu Kayla, ucap Bu Rifa. Pak Subhan, Septian, dan Kayla menengok ke belakang. Bu Rifa pun mendekat ke arah Kayla sambil memberikan sepucuk surat dari Alice sebelum meninggal. Ini adalah titipan Alice untuk kamu, Kayla. Maafkan Amel juga ya. Dia adalah orang terdekat Kayla, ucap Bu Rifa sambil membelai rambut Kayla. Ibu tahu kamu itu orang kuat. Kamu itu orang hebat. Kamu butuh perhatian khusus. Kamu juga yang akan mengakhiri persengketaan ini semua. Ibu minta satu kepadamu, Nak. Jangan lupa selalu berdoa di setiap kamu melakukan sesuatu. Itu adalah senjata terkuat, jelas Bu Rifa dengan tersenyum. Terima kasih, Bu, ucap Kayla. Kayla pun memeluk Bu Rifa yang sangat rindu akan pelukan seseorang, termasuk pelukan anaknya, Alice. Ibu tahu kamu bisa, Nak. Setidaknya kamu bisa membalas kematian Alice, jelas Bu Rifa dengan meneteskan air mata. Iya, Bu. Kayla akan membalaskan kematian Alice dengan tangan Kayla sendiri, ucap Kayla. Kayla, Pak Subhan, dan Septian pun pamit untuk kembali ke sekolah. Apa yang dikatakan Amel masih terngiang-ngiang dalam diri Kayla. Dia tak mungkin mampu untuk melupakannya. Septian mencoba untuk menghibur Kayla. Kamu masih mikirin itu, Kay? Tanya Septian. Aku masih bingung. Kenapa Pak Hamid sebenci itu kepada keluarga aku? Wajar, Kay. Manusia itu memiliki hati yang berbolak-balik. Terkadang ketika dia sedang menyukai seorang, lalu memujinya hingga lupa daratan. Terkadang juga ketika dia sedang membenci orang, dia akan menjelek-jelekan, bahkan melakukan sesuatu yang tidak pantas hingga lupa, padahal sama-sama manusia. Senyum Septian. Kayla tercengang mendengarnya.
Sejak kapan Septian bisa berbicara sebagus itu? Bukankah Septian ini adalah orang polos? Sep, sejak kapan kamu bisa ngomong bagus seperti itu? Tanya Kayla. Septian tersipu malu. Hal ini diketahui oleh Pak Supahan yang sedang menyetir mobil. Biasanya, kalau seorang pria bicaranya penuh dengan kata mutiara, itu lagi ngegombal. Jadi kemungkinan besar Septian suka kamu, Kay. Tawa Pak Supahan. Pak, gak gitu juga kali, Pak, teriak Septian. Kayla tersenyum bahagia. Dia pun kembali menatap langit lewat jendela mobil. Hatinya berharap bahwa masalah ini cepat selesai. Sementara itu, di SMA 1, Pak Hamid telah menyalakan mesin mobilnya. Dia bersiap-siap untuk kembali menuju balai desa. Ada urusan yang belum ia selesaikan. Sampaikan kepada Mawar, dia harus melakukannya sekarang, teriak Pak Hamid. Baik Pak, jelas Pak Bani. Pak Hamid kembali menuju ke balai desa. Dia akan segera menyelesaikan masalah ini dengan serius. Masalah yang akan menjadi penentu kemenangan antara dirinya dengan pihak Pak Subhan. Pak Bani ditugaskan oleh Pak Hamid untuk mengawasi Kayla dan juga Septian. Lain hal dengan itu, Hana dan Sofia mengetahui gerak-gerik aneh dari Pak Bani yang selalu tunduk kepada Pak Hamid. Di balai desa, Ibnu telah menyelesaikan urusannya dengan polisi. Kematian dari Bu Roshidah diketahui 100% karena kecelakaan. Oke Pak, nanti saya sampaikan ini kepada pihak keluarga almarhumah, ucap Ibnu. Pak Hamid mendatangi balai desa. Kedatangannya disambut baik oleh para warga dan pihak polisi. Pak Hamid berjalan menuju ke arah Ibnu yang sedang dikerubungi oleh banyak warga dan polisi. Selamat Pak, Anda menjadi kepala desa di tempat ini. Semoga amanah, ucap polisi. Terima kasih Pak. Bagaimana? Kasusnya sudah selesai? Tanya Pak Hamid. Sudah Pak. Ternyata Bu Roshidah mengidap gangguan jiwa. Jadi ini kecelakaan biasa, jelas polisi. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak. Selamat bertugas kembali, ucap Pak Hamid. Siap Pak, selamat bertugas juga, ujar polisi tersebut. Pak Hamid pun memasuki ke dalam gedung balai desa bersamaan dengan Pak Hamid. Ibnu, target kita sekarang adalah Pak Subhan. Ambil darahnya dan lakukan ritualnya. Siap Pak. Pak Subhan mengantarkan Kayla dan Septian menuju sekolah. Di sana, mereka berdua telah disambut hangat oleh Pak Bani yang sudah sedari tadi berdiri di depan gerbang. Tumben Pak Bani udah nyambut kita, ucap Kayla. Duh, kenapa emangnya? Tanya Pak Subhan. Gak apa-apa Pak. Kayla tidak ada keinginan untuk menceritakan pengalaman buruknya saat diajar habis-habisan oleh Pak Bani. Mereka bertiga pun turun dari mobil. Pak Kafi, penjaga gerbang sekolah, membukakan pintu gerbang. Selamat datang ke sekolah Pak, senyum Pak Bani. Tak usah repot-repot menyambut kami seperti itu Pak. Oh ya, saya titip Kayla dan Septian Pak. Saya masih ada urusan di balai desa. Baik Pak, terima kasih telah mempercayakan saya, ucap Pak Bani. Sama-sama Pak. Bapak tinggal dulu ya, belajar yang benar, nurut sama guru, ucap Pak Subhan. Iya Pak, jawab Septian. Mereka berdua pun memasuki sekolah. Pak Subhan langsung berangkat menuju balai desa. Kayla langsung memasuki kelas. Begitu juga dengan Septian. Karena mereka berdua berada di dalam kelas yang berbeda. Di dalam kelas, Hana langsung menyambut Kayla. Kamu gak apa-apa kan Kay? Tanya Hana. Gak apa-apa kok, senyum Kayla. Mawar tidak meladeni sedikit pun kehadiran Kayla. Dia tampak cuek. Kayla pun duduk di tempat duduknya. Sementara itu kembali ke balai desa. Pak Subhan datang tepat waktu sebelum para pengawas desa pulang. Dia mendapati Pak Hamid dan Ibnu sedang duduk bersebelahan. Ketika Pak Subhan baru memasuki gedung balai desa, tiba-tiba dari arah belakang, sebilah pisau menusuk ke arah punggung Pak Subhan. Sontak saja para warga yang melihat itu langsung berteriak histeris. Orang yang menusuk Pak Subhan pun ditangkap berkat para satpam yang menjaga. Pak Hamid dan Ibnu langsung menuju ke arah Pak Subhan yang sudah terkapar di lantai. Darahnya membasahi lantai yang semula bersih. Pak, kami
bawa bapak ke rumah sakit ya, ucap Pak Hamid. Ibnu segera mengambil darah yang bercacaran dengan sebuah kain putih. Pak Subhan beranjak bangkit bersama dengan Pak Hamid untuk menuju ke rumah sakit. Kejadian ini merupakan sebagian dari rencana Pak Hamid untuk membunuh Pak Subhan dengan cara yang mengerikan. Ibnu sengaja mengambil tetesan darah Pak Subhan untuk dijadikan ritualnya malam nanti bersama Bu Risma. Kejadian penusukan Pak Subhan ini terdengar Septian yang berada di sekolah. Dia pun sontak menuju ke rumah sakit bersama dengan Kayla. Di rumah sakit, Pak Hamid sudah berdiri tegak di ruangan Pak Subhan. "Pak, gimana keadaan bapak saya?" tanya Septian dengan wajah panik. "Bapak kamu baik-baik saja. Mungkin punggungnya akan dijahit," ucap Pak Hamid. Berbeda dengan Kayla, dia menatap sinis wajah Pak Hamid. Septian pun masuk ke dalam ruangan sembari mengajak Kayla, namun Kayla menolaknya. "Aku di sini saja, Sep. Kamu masuk duluan," jelas Kayla. Pak Hamid dan Kayla saling berhadapan-hadapan. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kayla menggenggam kedua tangannya, ingin rasanya dia memukul wajah Pak Hamid. Dan Pak Hamid pun berucap dengan senyuman, "Manusia itu sangat pendendam. Apapun yang akan diambisikannya, dia akan melakukan apapun agar terlaksana." Kayla hanya terdiam. Dia pun tersenyum sembari menatap tajam Pak Hamid. "Ini sebagian dari rencana busukmu kan? Aku tahu itu," senyum Kayla. Pak Hamid terkejut mendengar ucapan Kayla. Dari mana Kayla tahu akan hal itu? "Tanpa sadar, dirimu telah menjatuhkan diri ke dalam neraka demi jabatan, Pak Hamid. Benar kata bapakku, kau manusia licik, lebih licik daripada ular." Pak Hamid berjalan menuju ke arah Kayla sembari mengucap, "Kamu yakin besok kamu berada di dunia yang aman-aman saja?" tanya Pak Hamid. "Besok nanti kamu akan menemukan neraka yang sebenarnya." Kayla tak percaya bahwa Pak Hamid akan mengatakan hal itu. Dia pun membalikan arah, namun Pak Hamid sudah menjauh dari Kayla. Dari ucapan Pak Hamid, Kayla sudah memprediksikan bahwa kejadian ini merupakan bagian dari rencana jahat Pak Hamid untuk membunuh Pak Subhan. Kayla langsung masuk ke dalam ruangan Pak Subhan. Di sana, dia melihat pandangan yang luar biasa indahnya. Septian sedang menyuapi makanan kepada Pak Subhan. "Kay, sini ikut gabung," senyum Septian. Pak Subhan melemparkan senyuman ke arah Kayla. "Pak, bapak gak apa-apa kan?" tanya Kayla. "Gak apa-apa, Kay. Katanya sih yang nusuk itu adalah orang gila. Tapi ya sudahlah, buat apa kita mikirin hal itu?" jelas Pak Subhan. Kayla pun duduk di dekat Septian. Pak Subhan memegangi masing-masing tangan Septian dan Kayla. "Bapak harap kalian menjadi orang yang jujur dan kuat, karena negeri ini butuh akan orang yang jujur," ucap Pak Subhan. Pak Subhan seperti memberikan pertanda bahwa dia akan meninggal dunia. Entah bagaimana yang akan dirasakan oleh Kayla dan Septian kala itu. Namun kata-kata yang terucap dari Pak Subhan sangat menyentuh di kalbu keduanya. Seperti pesan terakhir dan wasiat yang sangat berharga bagi keduanya. Suster pun masuk ke dalam ruangan. "Maaf, waktu jenguknya sudah habis. Kemungkinan Bapak bisa pulang besok. Tapi untuk sekarang Bapak harus di ruang inap dulu karena jahitannya belum kering," jelas suster. "Bapak gak bisa pulang sekarang, Sus?" tanya Septian. "Keputusan dokter, luka yang dialami Bapak cukup dalam. Jadi memungkinkan Bapak banyak istirahat dulu dan tidak boleh bergerak kemana-mana." "Ya sudah, kalian pulang dulu. Nanti besok kesini lagi," jelas Pak Subhan. Kayla pun beranjak bangkit. Namun sedari tadi Septian masih terduduk sambil memegangi tangan bapaknya. "Pak, Bapak janji besok harus ada di rumah ya," ucap Septian. "Iya, Bapak besok pulang." Septian pun beranjak bangkit dan pergi meninggalkan Pak Subhan. Kayla dan Septian melambaikan tangannya ke Pak Subhan tanpa diketahui bahwa itu adalah lambaian tangan terakhirnya terhadap orang yang dicintainya. Malam harinya, keluarga Pak Hamid berkumpul. Mawar seperti biasa dikunci di kamarnya, sedangkan Pak Hamid berada di ruangan khusus. Pak Hamid menyuruh kepada istrinya, Bu Risma, untuk melakukan ritual berhubungan badan dengan Ibnu, yang merupakan seorang cenayang yang dimaksud. "Lakukan dengan cepat," ucap Pak Hamid. "Baik, Pak."
Mereka berdua pun masuk ke dalam kamar khusus juga dan melakukan sebuah hubungan terlarang. Sedangkan Pak Hamid, dia mulai melakukan ritual dengan pemanggilan siluman yang entah berantah bentuknya seperti apa. Menurut narasumber, bentuknya seperti genderuwo, namun berbadan manusia. Setelah usai melakukan ritual, Pak Hamid pun menuju ke ruang tamu. Bersamaan dengan itu, Budisma dan Ibnu keluar dari kamar. Kita harus cepat membereskan ini semua. Kalau tidak, kita akan habis, ucap Pak Hamid. Ibnu pun pamit undur diri. Pembahasan menjadi 2 orang. Budisma mengeluhkan pekerjaan seperti ini. Sampai kapan ini akan berakhir, Pak? Kita sudah berdosa besar, ucap Budisma. Sebentar lagi akan selesai. Kita akan membereskan Subhan terlebih dahulu, jelas Pak Hamid. Para suster dan dokter terkejut bukan kepalang ketika Pak Subhan telah bergantung diri di ruangannya menggunakan kabel infusan. Hal ini membuat seluruh pihak rumah sakit gempar. Bersamaan dengan itu, Septian dan Kayla langsung diberitahu bahwa Pak Subhan meninggal dunia. Mereka berdua segera menuju ke rumah sakit dan mendapati bapaknya sedang dikerubungi oleh banyak orang dari pihak rumah sakit. Pak, tanya Septian dari pintu ruangan. Sep, udah. Bapak kamu udah. Bapak janji besok akan pulang. Bapak janji besok akan pulang dan bersama-sama lagi, teriak Septian sambil menjatuhkan diri ke lantai. Sep, udah. Tangisan seorang anak laki-laki tidak bisa digambarkan dengan kata-kata karena tangisannya begitu ikhlas dan mendalam. Sama dengan halnya Septian, kematian bapaknya adalah pengubah dari segalanya. Sampai di sini selesai. Sampai jumpa di part 2 Balas Dendam Septian. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bang Wira, Restu Wiratmaja, dan tentunya untuk teman-teman yang sudah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.